Sumatera kita, tanah yang kaya raya, zamrud khatulistiwa. Tapi pekan ini zamrud itu menangis, air yang memberi kehidupan berubah menjadi amukan yang menyapu segalanya. Ini bukan hanya bencana alam biasa, ini adalah pesan dari bumi yang lelah. Nagari, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Darmasraya, Bengkulu Utara, dan Mokumuko, Aceh Tenggara, dan Gayo Luos, dan banyak daerah lain di Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan juga mengalami bencana, banjir bandang, dan tanah longsor. Ini bukan hanya daftar, ini adalah nama-nama tempat di mana keluarga kita sedang berjuang. Lalu kita bertanya, mengapa separah ini? Alam memang menghujani, tapi yang mengubah hujan menjadi bencana adalah tangan manusia sendiri. Hutan-hutan di hulu yang seharusnya jadi spons raksasa telah digunduli, digerogoti, dan dikeruk. Lahan dibabat, gunung diobrak-abrik, tak ada lagi yang mengikat tanah. Ketika hujan turun, tak ada lagi yang menahannya. Air langsung meluncur deras dari atas, mengerus tanah, mengangkut bebatuan, pohon yang ditebang, dan menghantam apa saja di bawahnya. Ini bencana ekologis yang dipicu kerakusan, dan yang tragis ini sudah diperingatkan berulang kali oleh para ahli. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Pada berita yang dimuat oleh Tempo, Rabu 3 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meliris angka 743 nyawa hilang diterjang amukan air dan tanah. 743 jiwa meninggal, 630 jiwa hilang, 2.600 jiwa luka-luka, baik fisik maupun mentalnya, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Itu setara dengan seluruh penduduk kota besar yang sekaligus kehilangan rasa aman. Puluhan wilayah luluh lanta. Aceh 1,5 juta jiwa terdampak, 1,5 juta jiwa mengungsi. Sumatera Utara 1,7 juta jiwa terdampak, hampir setengah juta jiwa harus meninggalkan rumah mereka. Di Sumatera Barat 141.000 lebih jiwa terdampak. Secara total lebih dari 50 kabupaten dan kota di 3 provinsi ini tengah berduka. Di Sumatera Utara, kepedihan terpusat di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Di sanalah upaya penyelamatan dan bantuan kini terpusat. 6 truk logistik telah berangkat lewat darat. Kapal pengangkut 100 ton beras sedang menuju pelabuhan Sibolga. Dan di langit-langit Tapanuli Utara, 7 helikopter bersiaga, siap dikirimkan ke titik-titik yang tak terjangkau darat. Ini adalah gambaran logistik perang melawan bencana. Angka 743 jiwa itu adalah sebuah konsekuensi. Ia adalah titik akhir dari sebuah rantai yang panjang. Izin yang mungkin terlalu mudah diberikan, pengawasan yang mungkin tumpul, dan hutan-hutan pelindung yang mungkin telah lama sirna. Kita berduka atas setiap angka, tapi jangan kita berhenti hanya pada itu. Karena tugas kita bersama adalah memastikan angka-angka tragis seperti ini tidak lagi menjadi berita rutin di negeri kita. Disinilah peran para penguasa, peran pemerintah seharusnya jadi garda terdepan. Tapi yang sering kita lihat, reaksi setelah bencana, pembagian sembako dan tenda darurat. Itu penting, tapi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh komunitas, dan oleh kita semua. Tugas pemerintah yang sesungguhnya dan tak tergantikan adalah menjaga dengan kekuasaannya, menjaga hutan dengan tidak mudah, menandatangani izin-izin penggundulan dan pertambangan di daerah resapan air dan kawasan lindung, menjaga hukum dengan tegas, menindak tambang ilegal dan perusak lingkungan, sambil meninjau ulang izin-izin yang sudah terlanjur diberikan, menjaga masa depan dengan memulihkan ekosistem yang rusak, bukan sekedar memulihkan jalan yang putus. Kita butuh tindakan preventif, bukan sekadar responsif. Kekuasaan seharusnya untuk melindungi, bukan mengizinkan kerusakan.
Ribuan relawan dari berbagai komunitas berbondong-bondong ke lokasi. Mereka membangun harapan, mendirikan dapur umum, dan menghibur korban. Salah satu yang menggerakkannya adalah Bang Ferry Irwandi, yang berhasil menggalang dana solidaritas yang luar biasa, dikabarkan mencapai 10 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok lain yang terus mengirim bantuan. Ini bukti bahwa hati rakyat Indonesia masih sangat besar. Bantuan mengalir dari segala penjuru negeri. Tapi ada satu sumber solidaritas yang membuat kita semua tersentak dan terdiam. Datang sebuah pesan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Di sana setiap hari adalah sebuah hadiah, setiap malam adalah sebuah tantangan. Langit bukanlah tempat bintang-bintang, tapi tempat di mana besi berkecepatan tinggi bisa jatuh setiap saat. Makanan adalah kemewahan, air bersih adalah mimpi, dan yang lebih mengharukan, mereka sempat menyampaikan permintaan maaf karena bantuan yang mereka kirimkan mungkin terlalu sedikit. Ini adalah sebuah tamparan yang membangunkan, sebuah pelajaran tentang makna memberi yang sesungguhnya, datang dari mereka yang justru paling membutuhkan. Dari Gaza yang jauh, mereka mengajarkan bahwa solidaritas tidak mengenal batas geografi atau tingkat penderitaan. Gaza memberi seruan bahwa kemanusiaan adalah satu-satunya bangsa yang kita miliki bersama. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tetaplah peduli. Bantu jika mampu, setidaknya dengan doa dan menyebarkan informasi yang benar. Kedua, awasi dan ingatkan. Awasi lingkungan kita sendiri, awasi juga pemerintah yang kita pilih, pastikan komitmen mereka di kampanye selaras dengan tindakan nyata menjaga alam. Suara kita harus jadi pengingat yang tak henti. Ketiga, sadarilah bahwa kita semua terhubung. Yang merusak hutan di hulu, dampaknya dirasakan di hilir. Yang membiarkan kerusakan hari ini akan dibayar oleh anak cucu kita besok. Rakyat harus saling jaga, saling awas, saling peduli. Peduli pada sesama dan peduli pada hutan yang menjadi rumah kita bersama. Karena Sumatera ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita. Mari kita jaga titipan itu sebelum tangis bumi ini berubah menjadi senyap. Terima kasih sudah menyaksikan. Mari bersama-sama bangkitkan Sumatera dan tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan.